Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? I hope you are in a good condition. Hari ini Miss akan melanjutkan materi tentang factual reports, ya. Hari ini kalian akan belajar untuk memahami sebuah teks dilihat dari generic structure-nya ya. Kemudian nanti akan ada social function-nya juga dan language features-nya. Oke. Oke, ini adalah teks yang sudah Miss share di grup WA. Ya, judul teksnya The Electric Torch of Flashlight. Ya. Jadi the electric torch itu apa? Ini nih, flashlight sama center ya, center elektrik gitu ya. Torch itu artinya kalau arti awalnya itu obor. Nah, ini kalau ini kayak obor kan, tapi dia elektrik gitu ya. Dikenal sehari-hari sebagai center ya. Oke, kita lihat ini adalah teks yang berbentuk repotex, factual repotex ya. Tujuannya untuk give information about something in general. Jadi dia menggambarkan sebuah benda ya, disebut general classification, itu berarti bendanya secara umum ya. Nah, di sini ada teksnya. Kalau kalian sudah mencermati PPT yang di-share kemarin, generic structure dari factual report itu general classification dan description ya. Oke. Kita mulai ya menganalisis teks ini. Paragraf ke-1 disebut general classification. Ya, tujuannya untuk apa? To introduce the thing that will be described. Jadi memperkenalkan dulu benda yang akan dideskripsikan. Tapi dalam pengelompokan yang general gitu, bukan benda yang spesifik gitu ya, tapi benda secara umum. Jadi kalau flashlight secara umum itu seperti apa gitu ya, bukan flashlight kepunyaan saya misalnya gitu, atau flashlight kepunyaan siapa gitu. Karena kalau sudah menerangkan sebuah benda secara spesifik, itu nanti masuknya ke description text. Oke. Kita baca dulu ya. A flashlight or an electric torch is a handheld portable electrically powered light source. Ini ya. Jadi sebuah center itu ya sebuah ini sumber cahaya ini ya, light source. Nah, ini keterangannya yang bisa dipegang ya, bentuknya portable dan kekuatannya dari listrik ya, electrical ya, yang berhubungan dengan listrik. Di sini kemudian jadi general classification itu seperti definisi sebuah benda. Ya, itu di awal. Setelah general classification, kemudian masuk ke description. Nah, description itu bisa terdiri dari beberapa kategori ya. Jadi beberapa tipe. Kalau di sini yang pertama description of use. Jadi nanti yang digambarkan adalah kegunaan dari si flashlight itu. Kita lihat dulu ya. Kemudian nanti part of the device. Ini juga termasuk description. Oke. Ya, jadi ada dua dia, si penulis menggambarkan flashlight itu dari kegunaan dan bagian-bagian dari flashlight. Oke, kita lihat dulu
the description of use. It is commonly used for finding keyholes, supplementing dark adapted vision, or helping you find your way when walking in the dark. Nah, ini kegunaannya. Ya, ada beberapa ini nih ya. It di sini adalah flashlight ya. Is commonly used, biasanya digunakan untuk menemukan lubang kunci ya. Kemudian membantu beradaptasi di tempat yang kurang terang gitu ya, dark adapted vision gitu ya, atau membantu menemukan jalan ketika sedang berjalan di tempat yang gelap, maksudnya memberikan penerangan gitu ya. Kita lihat sekaligus ya nanti di belakang lah ya untuk language features-nya. Nah, di dalam factual reports terkadang ada, karena ini adalah invention itu penemuan, jadi boleh disisipi dulu dengan inventor-nya ya. Inventor itu optional if available, pilihan kalau ada aja gitu ya. Oke, inventor. Jadi kalau ditemukan itu kan di masa lalu ya. Jadi nanti tensisnya akan menggunakan past simple. The electric torch was invented in 1902 by Conrad Hubbard, who was also known as Akiba Horowitz. Ini ya. Oke, jadi senter elektrik ini ditemukan ini ya pada tahun 1902 oleh Conrad Hubbard yang juga terkenal dengan nama Akiba Horowitz. Ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah digambarkan kegunaannya, kemudian digambarkan bagian-bagiannya. Di sini ada 3 paragraf ya, kita lihat. Bagian ke-1, a typical flashlight consists of a light bulb mounted in a reflector with a transparent cover to protect the light. Ini bagian ke-1-nya. Jadi kalau flashlight itu biasanya terdiri dari bohlam ini ya, lampu bohlam yang akan muncul gitu ya di reflektornya. Oke, dengan penutup transparan untuk melindungi cahaya. Gitu. Kemudian ini masih nyambung ya. To protect the light source and reflector, a battery and a switch, gitu ya. Jadi ini bagian-bagiannya, light bulb, kemudian reflektor, ya, baterainya ya, dan switch itu untuk menyalakan dan menghidupkan power. These are supported and protected by a plastic care. Nah, di sini bagian-bagian dari baterai ini akan dilindungi oleh sebuah plastik gitu ya. Case itu casingnya gitu ya, bentuk flashlight-nya yang plastik itu bagian luar. Ya, nah ini plastik. The central part of a torch is a battery. Yeah, the bottom of the bulb rests on the profile terminal of the battery. Jadi bagian tengah dari senter itu adalah baterai. Ya, bagian bawah dari bola lampu itu, ya, bagian bawahnya itu terhubung dengan terminal positif. Ya. Kemudian the zinc case of the battery form the negative terminal. Nah, ada bagian zinc case itu dari baterai akan membentuk terminal negatif.
The negative terminal of the battery is connected to the switch by a brass strip. Nah, bagian yang negatifnya itu nanti dihubungkan dengan switch-nya ya. Nah, dengan oleh brass strip. Another brass strip runs from the switch to the metal case of the bulb. Ya. Jadi ini menggambarkan tentang bagian tengah dari torch-nya itu, ya. Oke, kemudian bagian selanjutnya adalah the bulb. Kalau tadi center part, ini bulbnya, ya, contains a very thin wire called a filament. Bohlamnya itu terdiri dari kawat yang sangat tipis, ya, disebutnya filament. The filament made of a tungsten alloy is enclosed in a vacuum. The filament rests on two glass columns. The wire pass through the column and the whole assembly is closed in a thin glass envelope. Gitu ya. Intinya bagian-bagian itu terdiri dari apa gitu ya. Mulai dari bagiannya tuh diterangkan satu-satu ya. Ada tadi bagiannya ini ya. Sebenarnya ada bagian bohlam, kemudian reflektor ya. Kemudian ada baterai dan ada switch. Kemudian ada plastic case-nya gitu. Itu jadi teks ini menggambarkan torch gitu ya. Secara umum seperti itu. Oke, kalau misalnya nanti menggambarkan torch tertentu, maka dia adalah description text. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sekarang grammarnya. Nah, kalau factual reports itu berarti menggambarkan sesuatu yang umum terjadi ya, dan berlangsung saat ini, maksudnya selalu seperti itu, permanen gitu ya. Makanya menggunakan present simple tense. Ya, kita lihat ya. Present simple tense itu ada dua pola kan, yang pakai to be dan yang pakai verb 1 atau verb 1 tambah s atau es. Ya, coba nanti dilihat-lihat lagi ya, present simple tense. Ini di sini a flashlight or an electric torch is a handheld portable electrically powered light source. Ini adalah sebuah kalimat ya. Tidak ada kata kerja, adanya to be ya, karena ini adalah nominal sentence ya. Jadi bukan verbal. Kalau verbal itu pakai verb gitu. Jadi ini cuman sebuah kalimat tidak mengandung kata kerja ya, tapi di sini diikuti oleh noun phrase ya. Ini ada is. Ya, ada kemudian diterangkan the simple present tense. Nah, ada tadi ya, Miss sudah bilang ada yang pakai to be atau linking verbs, ada juga yang pakai verb 1 atau verb 1 tambah s atau es, kayak tergantung dari subjeknya. Ini masih pakai is. Ini pasif ya, is diikuti verb 3. Ini adalah bentuk pasif dari present simple. Oke. Ini fine. Helping you itu dia termasuk subjek yang diikuti kata kerja tanpa s. Jadi fine ya. Ini. Kemudian yang tadi the simple past ya, atau past simple tense ya, digunakan di sini untuk is used for the history of the invention. Ini ya. Was invented, was also known. Ini adalah bentuk pasif dari past simple tense. Oke. Kemudian passive form in the present tense. Ini tadi masih pasif ya. Is commonly used, are supported and protected, is
connected, is, and close. Maksudnya ini adalah contoh-contoh dari pasif ya dalam bentuk present tense. Nanti next Miss akan terangkan apa sih itu passive voice ya. Oke, kemudian tadi Miss sudah bilang ada noun phrase. Noun phrase itu adalah sekelompok kata yang memiliki satu makna. Kayak a flashlight, itu kan 3 kata. Tapi maknanya satu gitu ya. Sebuah center. Keyholes, ada S. Jadi ini lubang-lubang kunci. Ya. Light bulb, itu 2 kata yang memiliki satu makna. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,